Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Parwanto dengan NIM 32019020003. Saya dari kelas MIF 4A, Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya mengangkat tema perusahaan jasa, JNT Express. JNT Express adalah salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota, maupun antar provinsi. JNT Express juga menyediakan layanan penjemputan ke alamat pelapak. Pengertian flowchart. Flowchart merupakan sebuah bagian dengan simbol tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dan hubungan antara proses dengan proses lainnya pada suatu program. Siklus keuangan. Siklus keuangan merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang untuk memperoleh pendapatan. Flowchart keuangan. Kita mulai dari bagian pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, data pembayaran diberikan kepada kasir. Di bagian kasir, dia membuat laporan penerimaan kas. Setelah itu, laporan penerimaan kas diberikan kepada bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan membuat laporan penjualan. Laporan penjualan pertama disimpan dengan lambang segitiga terbalik. Kemudian laporan penjualan yang kedua diberikan lambang satu dengan lambang lingkaran, yaitu untuk menghubungkan ke bagian pemimpin. Di sini laporan penjualan diberikan ke pimpinan, kemudian selesai. Siklus penggajian. Siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Flowchart penggajian. Kita mulai dari bagian karyawan. Karyawan menyiapkan data karyawan. Setelah itu data karyawan yang pertama di sini akan dilanjutkan nanti. Kemudian data karyawan di sini akan melakukan presensi. Setelah itu hasil presensi di bagian kedua di sini dilambangkan dengan lingkaran dengan nomor 2. Nah, sekarang dihubungkan dengan bagian PSDM. Di sini ada dalam angka 1 dan angka 2 di lambang yang bulat. Artinya ini adalah hubungan dari lambang dengan angka sebelumnya 1 dan 2 juga pada bagian karyawan. Ini adalah data karyawan dan hasil presensi. Kemudian data karyawan dan hasil presensi direkap oleh PSDM. Setelah itu rekapan presensi tersebut diberikan kepada bagian keuangan. Di bagian keuangan dia membuat slip gaji. Slip gaji di sini, slip gaji yang pertama disimpan. Kemudian slip gaji yang kedua akan dibuatkan laporan penggajian. Laporan penggajian yang pertama disimpan dan laporan gajian yang kedua juga akan diberikan kepada bagian pimpinan. Kemudian juga akan disimpan oleh pimpinan. Setelah itu kita kembali lagi ke atas di bagian slip gaji yang ketiga. Slip gaji yang ketiga diberikan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan memvalidasi slip gaji. Nah, slip gaji yang pertama disimpan dan slip gaji yang kedua nanti akan dilanjutkan pada bagian PSDM. Nah, di sini
Slip gaji yang ketiga yang telah divalidasi di bagian PSDM kemudian juga disimpan di dalam database. Setelah itu diberikan kepada karyawan slip gaji yang divalidasi dan juga disimpan oleh karyawan di bagian di dalam database. Kemudian selesai. Siklus pemesanan. Siklus pemesanan adalah suatu proses pemesanan barang atau jasa dari konsumen ke pedagang atau perusahaan jasa. Flowchart pemesanan jasa. Kita mulai dari pelanggan. Pelanggan mengantarkan barang, kemudian barang tersebut diberikan ke admin. Admin menginputkan data pengirim dan data penerima. Kemudian barang beserta alamat akan diberikan kepada kurir. Kurir akan mengantarkan barang ke alamat penerima. Kemudian setelah diantar, kurir memberikan laporan barang telah diterima yang akan dikonfirmasi oleh penerima di sini. Kemudian laporan barang yang kedua yang telah diterima akan diberikan konfirmasi juga ke pelanggan bahwa barang tersebut juga telah diterima oleh penerima sesuai alamat. Kemudian selesai. Siklus SDM. Yang dimaksud dengan siklus sumber daya manusia adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja atau pegawai. Flowchart SDM. Kita mulai dari bagian karyawan. Karyawan memberikan keluhan, kemudian data keluhan tersebut diberikan kepada PSDM. Kemudian bagian PSDM merekap data keluhan dari karyawan. Setelah itu rekapan data keluhan tersebut diberikan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan mempertimbangkan keluhan. Kemudian hasil pertimbangan akan diberikan lagi kepada bagian PSDM. Kemudian bagian PSDM mengelola pertimbangan tersebut. Kemudian PSDM memberikan peningkatan SDM kepada karyawan. Setelah itu karyawan mendapatkan peningkatan SDM dan selesai. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai